Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amelia Oktaviani dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 20101120047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia saya yang berjudul PDRB, Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Apa itu PDRB? PDRB adalah singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto. Adapun pengertian PDRB adalah keseluruhan nilai tambah yang diproduksi oleh semua unit usaha pada suatu daerah tertentu dalam periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pengertian PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Fungsi PDRB adalah sebagai indikator ekonomi sangat penting bagi daerah, yaitu salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga dasar konstan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Tengah telah meningkat dari waktu ke waktu. Namun, peningkatan tersebut tidak terjadi di seluruh kabupaten maupun kota secara merata. Selain jumlah kabupaten atau kota yang cukup banyak, yaitu sebanyak 35 kabupaten atau kota, hal tersebut menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan hidup sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi. Sektor usaha yang beragam di provinsi ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan serta bagi pemerintah dalam memberantas permasalahan ketimpangan ekonomi tersebut. Dalam laman resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Pekalongan tahun 2018 ditulis bahwa Jawa Tengah memiliki nilai ketimpangan Williamson cukup besar pada tahun 2017, yaitu 0,63 mendekati 1,0. Meskipun menunjukkan ketimpangan yang terjadi di Jawa Tengah tinggi, nilai tersebut menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan perekonomian di Jawa Tengah meliputi migrasi kelompok produktif dan terdidik ke daerah yang lebih berkembang, kecenderungan mengalirnya dana investasi ke daerah yang lebih maju atau berkembang karena faktor pasar, lokasi, dan kesempatan kerja, serta kebijakan pemerintah yang mengakibatkan terkonsentrasinya kegiatan sosial dan ekonomi kapital terjadi di negara terkembang. Berikut grafik laju pertumbuhan PDRB. Pada gambar pertama, terdapat laju pertumbuhan rata-rata PDRB di Jawa Tengah dari tahun 2011 sampai 2019. Pada gambar kedua, laju pertumbuhan rata-rata PDRB kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Penjelasan gambar tabel pertama dan kedua. Laju pertumbuhan PDRB rata-rata Jawa Tengah periode 2011 sampai 2011 sebesar 5,5%. Laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah 5,4% memiliki selisih terhadap laju pertumbuhan PDRB yang terjadi di Pulau Jawa 5,56% sebesar 0,16%. Merujuk pada data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ketiga 2019 BPS 2019, gambar pertama menyajikan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun ke tahun. Mengacu pada gambar tersebut, maka dapat diketahui laju pertumbuhan yang terjadi cenderung fluktuatif, dengan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 5,41% dan terus mengalami peningkatan sehingga puncaknya di tahun 2016 5,8% dan kembali menurun tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah disajikan pada gambar kedua. Tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB tertinggi menurut kabupaten dan kota pada 2011 sampai 2019 terjadi di Kabupaten Blora sebesar 6,9% dan Kota Jawa Semarang sebesar 6,3%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi paling lambat terjadi di Kabupaten Kudus sebesar 3,7% dan Kabupaten Cilacap sebesar 3,3%.
Hal ini cukup menarik jika mengacu pada eksistensi Kabupaten Cilacap yang dikenal dengan sumber daya alam minyak dan gas yang tinggi, namun memiliki laju pertumbuhan PDRB terendah di Jawa Tengah. Berdasarkan dari tabel yang tersedia dari dua gambar tersebut, laju PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapatan per kapita yang terus mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.